Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingun alatai, salam sujud karendem malempang. Nah, kawan parisamandia yang menyukai banget dan YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya datang lagi, sekarang saya membuat vlog lagi tentang bener gak sih orang bisa menikah dengan genderuwo? Menikah dengan makhluk-makhluk yang serem-serem, genderuwo atau kuntilanak, atau mereka bener gak sih mereka bisa berwujud dan manusia? Itu benar, mereka bisa wujud dan manusia. Namanya jin. Jin itu bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai siapapun. Menyerupai saya pun dia bisa, menyerupai siapapun dia bisa. Namanya juga jin. Dia punya suatu ilmu atau punya apa ya, kelebihan yang luar biasa. Biasanya orang makhluk astral atau jin itu yang bisa menyerupai manusia itu biasanya dia yang mempunyai kekuasaan, dia mempunyai energi yang sangat ekstra dari jin-jin yang lain. Seperti itu. Bisa nggak sih dia manusia diperkosa sama jin? Pernah terjadi. Dulu pernah katanya ada juga yang cerita-cerita seperti itu. Bisa nggak sih Nyai? Ya bisa. Karena jin itu bisa menyerupai genderuwo. Ya, genderuwo itu ya makhluk jin juga. Jadi ya bisa seperti itu. Ada juga orang yang menikahi dengan jin itu apa ya? Manusia yang cari-cari jin. Bukan jin yang cari manusia, ada malah manusia yang cari jin. Kenapa? Ya mereka mau kaya, mereka mau ilmu. Kadang-kadang mereka bertapa cari di mana ada jin, dia mau nikahin jin. Ada. Supaya dia bisa kaya atau dia bisa dapat ilmu. Biasanya orang-orang yang menikahi jin yang dengan untuk kaya itu udah aliran yang sangat luar biasa. Karena itu mencari, meminta supaya kaya. Tapi ada juga orang yang menikah dengan jin karena dia mau kaya, tapi nggak kaya juga, ada juga. Ada. Bener, saya nggak bohong. Ada. Dia menikah dengan jin malah nggak kaya juga, ada. Kenapa? Karena tergantung niat orang yang bertapa itu tadi. Karena banyak orang, apalagi zaman sekarang, banyak orang yang ngaco. Bagi saya ngaco lah. Kenapa? Bertapa di dekat pohon, bertapa yang bagi aku yang aneh-aneh lah. Kenapa? Karena kami orang Kalimantan, orang Dayak tuh, orang biasanya bertapa itu ndak sembarangan orang bertapa asal di pohon sana, pohon situ, ndak. Biasanya ada silsilah keturunan yang mengatakan bahwa biasanya kita lewat mimpi atau kita didatangin dengan orang gaib itu supaya kita bertapa di situ, bukan kita kujuk-kujuk bawa sesajen, bawa kopi, bawa apa di pohon ada pohon beringin gede aja udah kita bertapa. Banyak orang yang seperti itu. Makanya orang biasanya kalau bertapa yang kayak gitu bisa gila. Banyak yang gila. Ada lagi orang yang biasanya sahabat saya, orang yang nikah dengan jin yang sembarangan itu bisa gila. Karena saya banyak mengobati orang-orang yang pernah nikah dengan jin yang gila. Bener gila. Karena saya tidak paham apa yang mereka perjanjikan dengan jin itu. Seperti itu. Karena namanya genderuwo, bukan namanya jin ya. Ada yang genderuwo, ya ada yang menikah dengan genderuwo seperti itu, ada. Dan juga ada juga yang suaminya pergi kerja, ada malam-malam kujuk-kujuk, lakinya datang ternyata melakukan sesuatu, namanya orang suami istri yang melakukan sesuatu lah. Ternyata suaminya pergi lagi, katanya mau main catur. Nggak taunya suaminya baru datang, kata suaminya loh. Mungkin suaminya mau meminta untuk berhubungan. Kata istrinya mengatakan, loh saya sudah, tadi kan udah, loh saya belum pulang loh. Saya belum pulang. Loh bener. Pernah terjadi itu, ada ceritanya. Ada ceritanya itu. Dan pernah terjadi juga. Tapi saya nggak mau menceritakan di daerah mana. Karena itu profesi orang, saya tidak mau. Itu pernah terjadi. Dan ada juga orang datang ke saya. Ini benar, ada kira-kira sekitar 3 minggu yang lalu. Ada orang itu bertapa. Ternyata dia itu melakukan, mungkin dia mau suatu kekayaan. Jadi dia bertapa lah dulu katanya. Setelah dia tua, dia bisa ngomong sendiri, gila sendiri. Karena makhluk itu selalu datang.
ngobrol dengan dia, dan dia nggak mau tidur di dalam rumah, tidurnya di luar, di teras. Makanya saya bilang, hati-hati. Karena orang kita bertapa itu kalau kita ndak ada yang mengarahkan kita bisa salah, ngaco. Kalau ngaco ya kita bisa gila. Kalau udah gila ya nggak ada yang ngobatin. Apalagi kalau udah gila mah, apalagi yang gila gara-gara ilmu, aduh susah diobatin. Susah betul. Nggak gampang orang mengobati orang yang gila gara-gara ilmu, salah ilmu itu susah. Nggak gampang. Kadang-kadang udahlah dimasukin di rumah sakit jiwa banyaknya seperti itu. Ya itulah, makanya saya bilang tidak segampang orang-orang menikah dengan jin itu nggak gampang. Tapi ada pernikahan itu yang sama genderuwo, sama kuntilanak pun ada, karena dia mau kaya. Ada sama siluman, ada, karena mau kaya ada. Ya siluman itu ya makhluk jin juga. Setelah itu genderuwo ya makhluk jin juga. Tapi itu biasanya ada tahta-tahtanya, ada tingkatan-tingkatannya. Kayak kita manusia juga. Ada manusia yang orang di bawah betul. Biasanya ada yang gelandangan juga orang. Ya kan? Ada juga jin yang seperti itu. Ada yang usil, yang biasanya manusia yang gelandangan begitu kan usil orangnya biasanya kan. Nah, ada juga. Makanya makhluk jin juga ada yang usil. Tapi kalau sudah yang berposisi, yang ada derajatnya, ada posisinya, mereka tidak mau usil. Kadang-kadang karena banyak manusia yang datang ke mereka. Mereka tidak perlu cari manusia yang datang ke mereka. Karena mau meminta supaya kaya, supaya punya dapat ilmu. Karena mereka nggak akan mau mencari orang itu. Orang itu yang datang ke mereka. Manusia ini yang datang ke jin itu untuk bertapa, supaya kaya, supaya apa. Tapi itu biasanya, sahabat saya, ilmu yang seperti itu, ilmu yang salah. Kenapa saya bilang ilmu yang salah? Karena itu bagi saya ya salah lah. Karena itu nanti mencelakakan orang itu sendiri. Kecuali orang itu orang itu memang ada silsilahnya. Ada ini biasanya yang orang yang bisa bertapa, yang dapat itu yang ada apa ya? Kalau saya dibilang hidayah, bukan hidayah ya, berarti ada sesuatu diberi petunjuk, nggak cari begitu. Nah itu biasanya yang orang yang seperti itu, sahabat saya, itu biasanya ilmunya baik, biasanya untuk membantu orang, tidak sembarangan. Tapi kalau sudah orang ini menikah dengan jin yang segala siluman segala macam, itu biasanya orang buat pesugihan. Ada yang pesugihan, ada juga orang yang menikah dengan pesugihan, yang menikah nanti kalau meninggalnya jadi monyet juga ada. Karena itu udah perjanjian mereka, udah ada perjanjian mereka waktu mereka bertapa. Makanya hati-hati, kita jangan sembarangan bertapa. Jadi saya ini akhirnya mencerita, ini sahabat saya jauh dari tema. Tapi ini saya cuma memberitahu buat sahabat-sahabat saya supaya hati-hati aja. Nggak boleh sembarangan berilmu, cari guru yang betul. Jangan sembarangan tapa. Belum tentu yang kalian bertapa ini di mana itu belum tentu yang kalian itu orang yang kalian panggil. Namanya jin itu bisa menyerupai siapapun. Seperti itu. Biasanya anak yang lahir dari jin, dia mempunyai suatu ekstra kelebihan. Kenapa? Dia bisa melihat bapaknya yang jin itu. Dia bisa melihat bapaknya yang jin, dia bisa bicara berkomunikasi, bisa. Karena itu dia bisa lihat. Gitu. Biasanya itu ada sesuatu kelebihan dia. Kelebihan. Dan aneh tingkah lakunya. Pasti aneh. Aneh betul. Nggak normal sama kita, nggak normal. Pasti aneh. Tingkah lakunya pun aneh. Nggak sama. Seperti itu. Jadi orang yang menikah dengan itu bisa banget. Ada juga yang diperkosa bisa. Karena mereka bisa menyerupai manusia. Kadang-kadang dikira itu suami, ternyata bukan gitu. Itu pernah bisa terjadi. Kenapa? Karena namanya jin bisa menyerupai manusia. Bisa banget menyerupai manusia. Seperti itu. Oh, bisa terjadi bagi orang yang apes. Tapi biasanya ya tadi saya bilang itu tadi. Itu pun ada silsilahnya, energinya. Nggak sembarangan jin itu bisa perkosa orang. Pasti ada sesuatu yang pernah terjadi di dulu kalanya, pernah terjadi sesuatu dan pernah berinteraksi dengan jin juga. Pasti bisa. Kenapa? Karena jin itu nggak sembarangan
apa ya, nggak sembarangan memperkosa orang juga. Biasanya ada apa ya? Ya saya bilang tadi ada silsilah yang pernah terjadi dulunya. Itu biasanya seperti itu. Itu yang saya tahu. Ini yang saya tahu. Ini sesuai yang saya pernah dengar dari kakek saya dulu menceritakan kepada kita. Seperti itu. Saya ini menceritakan yang ini. Tapi banyak yang terjadi juga saya lihat-lihat di media sosial juga ada seperti itu. Tapi kalau orang yang hamil oleh jin itu, ya anaknya belum tentu normal, nggak sama, pasti nggak sama, dan perilakunya aneh, bisa ngomong sendiri, nanti dia bisa hilang kemana, ada aja kelakuannya yang tidak normal dengan kita nih manusia, seperti itu. Nah itu sahabat saya, jadi cerita-cerita ini saya akan menceritakan masalah ya bagi orang-orang yang itu ya nggak masuk akal, nggak normal bagi sebenarnya. Tapi ya ini cerita, ini mitos, bukan mitos ya, tapi ada juga terjadi gitu loh. Ya bukan mitos, kalau mitos kan bohong ya. Tapi ini yang pernah terjadi gitu loh di manusia, terjadi di kehidupan manusia pasti ada. Tapi tidak semuanya orang bisa seperti itu. Jadi saya ini hanya, dan saya berpesan juga lagi nih buat sahabat saya, jangan sembarangan belajar ilmu aneh aja yang ngaco. Jangan belajar yang nggak sesuai, karena saya banyak mengobati orang ini belajar ilmu ngaco. Akhirnya mereka itu ada yang gila, ada yang aneh tingkah lakunya. Kenapa? Kadang-kadang bisa belajar dari Google. Ini benar. Saya kasih tahu, ada orang belajar dari Google. Saya tanya dia, kamu punya guru dari mana? Saya belajar ilmu ini nyai dari Google. Kamu ku bilang gila, nggak ada gurunya. Bisa ngomong sendiri. Kata dia udah sakti. Hati-hati sahabat saya. Kenapa orang berilmu itu nggak boleh sembarangan. Saya menceritakan ini karena saya ini memberi ini karena supaya kalian tuh mengerti. Ilmu itu nggak sembarangan. Carilah ilmu yang betul. Ada juga orang sahabat saya yang ilmu buat pelet dari Google. Dia melet orang, malah dia nggak karu-karuan, nggak bisa tidur. Karena apa? Di Google itu orang tulis tidak mungkin full semua ditulis orang. Kenapa? Ilmu itu pasti ada kunciannya. Tidak sembarangan orang tulis ilmu di Google itu cara begini. Itu ada amalannya, nggak sembarangan orang. Makanya dia punya guru. Tapi orang tulis di Google itu cuman untuk menulis kasih tahu, tapi itu nanti nggak sembarangan. Makanya saya kasih tahu. Ini saya menjelaskan ini supaya saudara-saudara saya, siapapun kalian, jangan sembarangan. Tuh, jangan sembarangan. Karena gini, belum tentu yang kalian baca di Google itu betul. Kadang-kadang bisa ngaco orang. Kadang-kadang orang membuat sembarangan aja tulis di situ. Kalian nggak ngerti amalannya apa, caranya gimana. Karena banyak orang yang saya sahabat saya yang saya obati berilmu dari Google, gurunya Google. Saya bilang, kamu dapat mantra ini dari mana? Dari Google, Nyai. Tapi katanya gitu. Oh, saya bilang iya. Perempuan aja katanya banyak. Akhirnya dia enggak kawin-kawin sama saya. Kenapa? Karena ilmu itu ilmu salah, karena mengunci, bukan membuka aura, dia malah mengunci. Makanya saya bilang hati-hati. Ilmu itu enggak boleh sembarangan. Bukan apa, saya bukan melarang kalian untuk membaca di Google, boleh. Kita membaca, berbagi pengalaman boleh, membaca itu boleh. Atau ada amalan-amalan yang bagus, yang bermanfaat, atau amalan surat-surat yang bermanfaat, boleh kita ambil. Tapi kalau ilmu yang ngaco, ngalur, ngidul itu janganlah sahabat saya. Kenapa? Itu bisa membawa kalian salah jalan. Banyak yang saya obatin itu orang banyak yang stres. Itu makanya saya kasih tahu ini supaya semuanya mengerti. Saya minta maaf ya, bukan saya mengomentari Google, enggak, bukan. Tapi saya ini memberitahu sahabat saya supaya jangan sembarangan mengambil ilmu-ilmu yang enggak benar ya. Kenapa? Kalau kalian tidak belajar, ya tidak ada gurunya, nanti kalian tidak ada yang membimbing kalian. Kalau tidak ada yang membimbing kalian, kalian bisa tersesat salah jalan. Itu yang saya, kenapa? Karena ini pengalaman pribadi saya. Saya mengobati orang-orang ada yang gila dari Google.
gila belajar ilmu di Google. Nah, inilah saya ceritakan buat kalian supaya kalian bisa mengerti. Tuh. Ada juga dia amalan sahabat saya. Saya kadang-kadang saya bingung. Kenapa kalian ini bisa belajar seperti ini? Jadi dia berendam sahabat saya di laut selama 7 hari, nggak makan. Dia belajar dari mana? Katanya dia buka bacaan, ada bacaan dari Google. Saya bilang, kamu ada gurunya nggak? Nggak adanya. Saya belajar itu, ada itu katanya. Saya bilang, belum tentu itu betul. Kenapa? Karena orang menulis itu menceritakan pengalaman pribadi orang. Saya pernah mengamal begini. Tapi dia ada gurunya, bukan dia sendiri yang berangkat berendam situ, mati. Ya kalau mati, kalau masih hidup, kalau mati terhempas sama gelombang kan jadi cilaka buat kita. Nah itulah, saya cuma memberi sahabat-sahabat saya supaya lebih mengerti. Minta maaf banget bila mana saya ada salah-salah kata. Saya minta maaf bila mana saya ada salah kata saya. Saya minta maaf betul. Saya mengucapkan ini supaya kita sekarang agak bisa sedikit-sedikit memilah di media sosial. Seperti itu. Ini bagus apa enggak ya? Kalau enggak bagus jangan dipakai. Kalau bagus bermanfaat, di mana itu jalannya bagus boleh dipakai. Kalau enggak bagus jangan dipakai. Seperti itu. Makanya saya bilang memilah-memilahlah kita di media sosial. Kadang-kadang kita bisa salah jalan, bisa salah ini, kadang-kadang bisa mudarat juga buat kita. Minta maaf banget sahabat saya, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen di YouTube saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.